Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, duduk-duduk kita ini dalam rangka mempelajari kisah-kisah daripada Nabi dan para sahabat untuk mendapatkan tauladan-tauladannya, sehingga kita lebih bersemangat dalam menjalankan perintahnya maupun sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan tempat duduk kita ini adalah tempat yang disebut oleh Allah Raudhah min Riyadil Jinnan, yaitu taman di antara taman-taman surga, di mana Allah mencurahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, dan menyebut nama kita satu persatu di hadapan makhluk yang mulia, yaitu malaikat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, begitu besar kasih sayang Nabi yang disebut Allah dengan di surat At-Taubah yang terakhir apa? Raufur Rahim. Hingga pemimpin munafik yang beberapa kali menyakiti beliau, memfitnah keluarga beliau, ingin mengadu domba antara kaum Aus dan Khazraj, dan beberapa lagi hal-hal lain yang dilakukan oleh orang munafik ini. Tetapi ketika pemimpin munafik yaitu Abdullah bin Ubay ini meninggal dunia, kemudian putranya meminta kepada Nabi untuk menyolati, kemudian Nabi berdiri untuk mensolati. Nah, di saat itulah kemudian turun salah satu ayat daripada surat At-Taubah yang mengatakan, kamu memohonkan ampunan atau tidak memohonkan ampunan, itu sama saja bagi dia, bagi mereka. Sekalipun kamu memohonkan ampunan sebanyak 70 kali, tetapi sekali-kali Allah tidak akan mengampuni mereka, sebab mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Jawaban Nabi yang luar biasa adalah, kalau begitu saya akan memohonkan ampunan lebih daripada itu. Tadi dikatakan Allah berapa? 70 kali. Maka kemudian Nabi memohonkan ampunan sebanyak 71 kali. Nah, para jemaah sekalian, kemudian Nabi berdiri untuk mensolati Abdullah bin Ubay. Maka kemudian Sayyidina Umar melompat, langsung menarik baju Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau akan menyolati? Padahal Allah telah melarangmu untuk mensolati dia. Maka jawaban Nabi adalah, aku diberi pilihan untuk mensolati atau tidak mensolati, dan aku memilih untuk mensolati, yaitu mendoakan Abdullah bin Ubay ini. Nampaknya Allah ingin memberikan kesempatan kepada nabinya untuk melaksanakan pendapatnya itu. Sebab setelah itu turun ayat lagi, yaitu surat At-Taubah ayat ke-84, yang membenarkan pendapat Sayyidina Umar. Jadi sebenarnya mensolati orang-orang munafik itu dilarang oleh Allah. Kemudian ayat ini berlaku sampai sekarang. Apa bunyi ayatnya? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Dan janganlah kamu sekali-kali mensolati jenazahnya ketika mereka mati untuk selamanya. Wala takum ala qabrihi, dan janganlah engkau berdiri untuk mendoakan kuburannya. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu, dan mereka mati, wahum, padahal mereka fasikun, orang-orang yang fasik. Jadi orang
munafik itu tergolong orang fasik. Ya kalau dalam zahirnya, kalau dilihat zahirnya, dia adalah orang Islam. Tetapi kemudian maksiatnya luar biasa, sehingga disebut dengan orang fasik. Jadi beberapa pendapat yang paling kuat adalah orang Islam yang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Semampang dia masih meyakini bahwa sholat itu kewajiban, zakat juga kewajiban, puasa juga kewajiban. Walaupun dia tidak puasa, dia tetap masih dihukumi Islam. Tetapi kalau mengatakan, wah sholat gaya apa, gak penting, itu sudah termasuk orang kafir, non muslim sudah. Nah para jamaah sekalian, ini mumpung ingat, mendoakan non muslim ini boleh napa mboten? Boleh? Boleh, boleh. Ketika masih hidup. Seperti Nabi mendoakan Heraklius, adamallahu mulkahu abadan, boleh. Maka kalau ada tetangga yang misalnya buka usaha, dia non muslim, didatangi kemudian mudah-mudahan rezekinya lancar dan seterusnya, boleh. Kalau sudah meninggal, tidak boleh, tidak boleh. Kalau sudah meninggal terus dibacakan tahlil, ya tidak boleh. Atau dimintakan ampunan, tidak boleh, ini dilarang. Nah, sesuatu yang dilarang kalau dilakukan berarti dosa. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa kata-kata almarhum atau almarhumah itu adalah doa. Yang artinya apa? Semoga Allah merahmati almarhum ini. Nah, kata-kata ini sekarang dipakai bahasa nasional, Pak. Jadi kalau ada orang meninggal, baik itu agamanya apa, maka disebut dengan almarhum. Lalu bagaimana sikap kita? Bagaimana? Maka kalau ada non-muslim yang meninggal, sebisa mungkin kita tidak mengucapkan almarhum atau almarhumah. Sebab itu doa. Dulu kata-kata ini kan pakai ini, mendiang. Mendiang siapa gitu. Itu yang umum. Nah sekarang almarhum ini dipakai bahasa nasional. Sehingga kita sebagai orang muslim, kalau ada yang meninggal non-muslim, hindari sebisa mungkin untuk menyebut almarhum ini. Sebab dilarang oleh Allah. Nah para jamaah sekalian, di tahun ke-9 Hijrah ini, setelah perang Tabuk, para istri Nabi ini berkumpul untuk memusyawarahkan sesuatu. Apa kira-kira, Pak? Ketika para istri Nabi ini melihat para sahabat, terutama sahabat-sahabat muhajirin yang datang tidak bawa apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Kemudian mereka melihat sekarang ini muhajirin sudah mempunyai kehidupan yang layak. Sudah punya rumah dan lain-lain. Tetapi istri-istri Nabi ini yang notabene adalah pemimpin daripada kaum muslimin, baik muhajirin maupun ansor, kehidupannya kok seperti itu-itu saja. Maka kemudian mereka bermusyawarah, bersepakat untuk meminta tambahan nafkah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya napa? Supaya nek blonjo rada lumayan, rada leluasa gitu. Masuk blonjo kok bolak-balik ndelok dompet engko ndang kurang. Ini maksudnya begitu nggih. Jadi ini sangat manusiawi. Berarti para istri Nabi juga manusia seperti kita. Tetapi mereka punya kehebatan tersendiri. Nah, suatu hari karena mendengar desas-desus ini, istri-istri Nabi meminta belanja lebih besar kepada Nabi supaya kalau belanja itu leluasa gitu, enggak tolak-toleh atau ngirit nemen gitu. Maka Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Abu Bakar dan
Para sahabat yang lainnya ini antri di depan pintu Nabi untuk masuk ke rumah Nabi. Tetapi yang diizinkan adalah hanya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar untuk masuk ke dalam rumah. Dan disitulah kemudian beliau berdua ini melihat Nabi sedang duduk di tengah-tengah istri-istrinya, sementara mereka semuanya termasuk Nabi itu posisi merunduk, posisi sedih, dan tidak ada satu kata pun yang keluar dari mereka. Ada apa ini? Berarti benar ini mungkin yang dikatakan orang-orang itu. Istri-istri Nabi sedang menuntut nafkah yang lebih besar dari beliau. Maka kemudian Sayyidina Umar berpikir, apa ya kira-kira yang bisa menyebabkan Nabi itu bisa tersenyum, bisa tertawa. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, wahai Rasulullah, andai saja engkau tahu bahwa Putri Khadijah ini adalah istri Sayyidina Umar yang bernama Jamilah. Ia meminta tambahan nafkah kepadaku, maka akan aku cekik lehernya, kata Sayyidina Umar. Nah, mendengar kata-kata Sayyidina Umar ini, Nabi kok, kok podo Umar, mungkin begitu. Kemudian beliau tertawa. Tidak hanya tersenyum tapi tertawa. Lah kok podo? Bojomu mbek bojoku. Maksudnya begitu. Kemudian beliau mengatakan, sebagaimana yang engkau lihat wahai Umar, mereka berdiri di sekelilingku untuk meminta tambahan nafkah kepadaku. Mendengar jawaban Nabi ini, Sayyidina Abu Bakar langsung mendekati putrinya, sinten? Aisyah, Sayyidatina Aisyah. Kemudian langsung mencekik. Sayyidina Umar juga demikian. Berarti yang diizinkan masuk tadi siapanya? Kedua-duanya adalah mertua beliau. Kalau yang lain tadi kan tidak ada hubungannya dengan beliau. Yang diizinkan masuk adalah mertua. Dua orang ini mertuanya. Sayyidina Umar juga mendekati putrinya, Hafsah. Kemudian mencekik juga, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Umar tadi. Kemudian Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, patutkah kalian meminta sesuatu yang tidak dimiliki oleh Rasulullah? Apa jawaban dari istri-istri Nabi? Sayyidatina Aisyah sekaligus Sayyidatina Hafsah ini, mereka mengatakan, demi Allah, kami tidak meminta sesuatu yang tidak dimiliki oleh Rasulullah selamanya. Apa maksudnya? Para istri Nabi ini tahu bahwa sebenarnya yang diminta dari Nabi itu beliau mampu memberikan. Namun Nabi itu kalau mempunyai harta, yang diutamakan adalah ahlus sufah, bukan keluarganya. Keluarganya biar, enggak makan satu hari itu sudah biasa. Satu hari. Jadi keluarga Nabi itu tidak pernah dalam 3 hari itu perutnya kenyang berturut-turut, tidak pernah. Pasti dalam 3 hari itu ada yang tidak makan. Jadi sekali lagi Nabi itu sebenarnya punya harta banyak. Dari segi rampasan perang, Bu, Nabi itu diberi bagian oleh Allah itu 5% dari seluruh harta rampasan perang. Nah, itu kalau mau sudah kaya luar biasa. Tetapi ketika mendapatkan bagiannya, Nabi kemudian memberikan kepada ahlus sufah. Siapa ahlus sufah itu? Orang-orang yang datang ke Madinah, tetapi mereka tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai saudara. Kemudian mereka tinggal di sebelahnya Masjid Nabawi itu. Mereka tidak punya apa-apa, tidak punya saudara. Dan Nabi kemudian mencukupi mereka. Untuk apa mereka tinggal di situ? Untuk belajar agama. Sehingga sering ketemu Nabi karena di sebelahnya masjid. Jadi Nabi sebenarnya punya. Dalam bayangan istri-istri beliau, Nabi mampu apa yang saya minta ini. Tetapi kemudian Nabi ini mendahulukan ahlu sufah daripada keluarganya.
Nah, kira-kira begitu nggih. Nah, ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi yang sudah punya menantu nggih. Kalau ada masalah antara menantu dan anak, mertua membela siapa, Bu? Membela anak apa menantu? Ayo, bela sinten? Bapak-bapak, bela anak apa mantu? Kalau jenengan bela anak, nggih, nanti buntutnya akan panjang, bisa-bisa terjadi perceraian, nggih. Tetapi kalau membela menantu, itu nanti mungkin masalahnya akan selesai di situ. Seperti halnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Beliau membela menantunya, yaitu Rasulullah itu, nggih. Anaknya dicekik dan mengatakan, jangan meminta apa yang Rasulullah tidak punya. Minta kepada saya saja, minta kepada ayahmu ini, akan saya cukupi. Nah, kira-kira begitu. Nah, atas kejadian itu, kemudian Nabi bersumpah karena merasa ngeluh mungkin, ngerasa istri nuntut belanja lebih itu kemudian judek. Akhirnya kemudian beliau bersumpah untuk menjauhi istri-istrinya selama 1 bulan, yang nantinya terhitung 29 hari. Kemudian kisah ini lebih dikenal dengan istilah ila. Pernah dengar kata-kata ila? Ila itu pisah ranjang sementara itu, supaya merasakan bagaimana tidak tidur bersama pasangan. Ini berguna bagi pasangan istri maupun suami. Jadi istri nanti bisa mengambil pelajaran, ternyata gak enak ya turu dewe. Yang laki-laki juga demikian, bermuhasabah, apa ya yang kurang dariku sehingga istriku begitu. Kira-kira ngaten. Jadi laki-laki itu memang sudah bawaannya kalau punya masalah dan masih judek itu pengennya menyendiri dulu. Jadi bagi para istri yang suaminya ketika ada masalah kok pengen mancing, monggo dipersilakan. Jangan kene ono rut-rut tambah ditinggal mancing. Memang begitu, seorang laki-laki itu ketika ada masalah maka dia ingin merenung, berkontemplasi, kemudian ingin merumuskan solusi. Nah, itu laki-laki, Bu. Beda dengan istri atau wanita. Wanita itu kalau punya masalah pengennya cerita dengan siapapun. Kalau laki-laki enggak, pengen masalah itu diatasi sendiri. Itu bedanya. Jadi kalau jenengan pernah melihat suaminya dari kantor atau dari tempat kerja kemudian lenger-lenger dijarno sik, Bu, aja ditakoki. Nek takoki tambah ruwet. Tetapi kadang-kadang salah paham. Sampeyan niku aku iki bojomu, Mas. Kok ditakoki gak ngomong blas, gak ngaku ono apa dan seterusnya. Sementara suaminya merasa tidak ingin melibatkan istrinya. Wis jarno iki masalah pribadi, gampang nanti. Nah, kalau nanti sudah beres, biasanya laki-laki itu akan cerita. Kalau sudah ketemu solusi, dia akan cerita. Nah, itu beda, bedanya laki-laki sama perempuan. Nah, para jemaah sekalian, lalu kalau sudah begitu, kira-kira tempat yang paling bagus itu apa? Untuk berkontemplasi nih, wow. Kenapa, Pak? Untuk merenung, memikirkan solusi, apa kira-kira tempat yang paling bagus? Ya masjid atau meneh, masjid. Jangan punya masalah dengan keluarga kemudian mencari tempat hiburan. Habis dari tempat hiburan tambah ruwet, yakin dijamin ngoten. Habis dari tempat hiburan tambah ruwet. Apalagi ketika di tempat hiburan itu kemudian ada lawan jenis yang mendatangi, sudah senyum-senyum, menawarkan minuman, lemah lembut, pasti dandanannya cantik dan seterusnya. Wah, ini kalau dibandingkan dengan yang di rumah tadi, ndelok di rumah tadi merengut, amblas Pak nggih. Amblas nggih. Nah, kira-kira begitu nggih. Jadi tempat
berkontemplasi atau menyendiri atau merenung, ya masjid. Mungkin bisa nginep di Masjid Al-Akbar atau di Ampel sana untuk berkontemplasi atau merenung tadi. Nah, para jemaah sekalian, di saat Nabi menyendiri itulah terdengar desas-desus. Napa desas-desus niku? Kabar yang belum jelas kebenarannya. Itu desas-desus. Apa kabarnya? Terdengar desas-desus bahwa Nabi menceraikan istri-istrinya. Ini mungkin disebarkan oleh orang-orang munafik, mungkin. Nah, tentu kabar ini memberikan dampak yang besar bagi kehidupan para sahabat. Sahabat ini menjadi sangat sedih, memikirkan keluarga Nabi. Ada masalah apa sehingga Nabi sampai menceraikan istri-istrinya. Jadi nanti kalau terjadi, sungguh beban yang luar biasa. Nabi kok menceraikan istrinya, mosok gak kuat. Terus Nabi kalau menceraikan istrinya, nanti bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain? Bisa-bisa nanti ada masalah sedikit, diceraikan juga. Kira-kira ngoten yang dipikirkan oleh para sahabat ini. Sementara itu, karena Nabi sering menyendiri, urusan umat menjadi kurang terurusi. Nah, ini yang dikeluhkan oleh para sahabat. Nah, untuk memastikan berita ini, Sayyidina Umar kemudian memberanikan diri untuk menghadap Nabi. Pertama, enggak diizinkan. Kedua, enggak diizinkan. Dan ketiga, baru diizinkan masuk. Kemudian Sayyidina Umar ini masuk ke tempat Nabi. Tempat menyendiri itu. Jadi bukan di rumah-rumah yang biasanya dipakai untuk menemui istrinya itu. Begitu Umar masuk, melihat bekas tikar yang di pipi Nabi itu. Sementara di samping Nabi itu atau di bawahnya Nabi itu tikar digelar di tanah. Itulah tempat tidur Nabi pada waktu itu. Sayyidina Umar ini langsung nih Pak, dredes nih, Masya Allah. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau lebih mulia daripada Kisra? Benar wahai Umar. Bukankah engkau lebih mulia daripada Heraklius? Benar wahai Umar. Andaikan engkau mengizinkan, maka aku akan bangunkan istana dan perabot-perabot yang melebihi daripada Raja Kisra dan Heraklius. Apa jawaban Nabi? Wahai Umar, apakah engkau masih ragu dengan rumah di akhirat nanti? Tidak wahai Rasulullah. Nah, itu yang dijawab oleh Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan atau menanyakan, wahai Rasulullah, terdengar berita desas-desus bahwa engkau menceraikan istri-istrimu. Sementara kami ini merasa sedih dengan berita tersebut. Benarkah demikian wahai Rasulullah? Tidak wahai Umar, aku tidak menceraikan istri-istriku. Tetapi aku hanya mengelak mereka sebagai pembelajaran bagi mereka. Napa mengelak mau? Mengelak istilahnya. Pisah ranjang sementara. Nah, ngaten nih, ilak itu. Mendengar jawaban Nabi, Sayyidina Umar kemudian wajahnya berubah sumringah, kemudian beliau meminta izin pamit pulang dan menyampaikan berita ini kepada para sahabat. Akhirnya para sahabat ini lega semuanya. Alhamdulillah dan seterusnya. Kemudian turunlah ayat tentang khiyar atau pilihan yang ditujukan kepada istri-istri Nabi. Yaitu ayat 28 sampai 29 dari surat Al-Ahzab. Pilihan untuk istri Nabi. Apa bunyinya? Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, kulli azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna, maka akan aku beri mut'ah,
maka akan aku beri mut'ah. Napa mut'ah itu? Kegembiraan untuk istri yang dicerai. Supaya gembira, supaya enggak sedih, diberi mut'ah berupa harta. Jadi istri Nabi nanti akan ditawari, kalau engkau menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan aku beri mut'ah. Akan aku buatkan rumah yang bagus. Kalau sekarang mungkin sama mobilnya, sama perhiasannya. Tetapi setelah itu wa usarrihkunna, dan akan aku ceraikan kalian sarahan jamila, dengan perceraian yang secara baik. Kira-kira ngaten ayatnya nggih. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulah, dan jika kalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya, wad daral akhirata, dan negeri akhirat, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah a'adda lil muhsinati, menyediakan bagi orang-orang yang berbuat baik, minkunna, di antara kalian, ajron azima, pahala yang sangat besar. Dan ayat ini nanti berlanjut sampai beberapa ayat tentang tawaran Nabi, sampai ayat ke 34 kalau tidak salah. Mulai dari ayat pinten mau? 28 sampai 34. Ini ayat-ayat tentang khiyar atau pilihan-pilihan yang diberikan kepada istri-istri Nabi. Kemudian setelah 1 bulan, tepatnya 29 hari, beliau mendatangi istrinya satu persatu untuk menyampaikan ayat tadi, Pak. Yaitu pilihan, milih Allah dan Rasulnya atau milih dunia dan isinya. Kalau pilih dunia dan isinya, maka akan aku cerai dengan mut'ah atau dengan pemberian yang banyak. Akan saya buatkan istana satu persatu. Tapi setelah itu saya cerai secara baik-baik. Atau memilih Allah dan Rasulnya dengan hidup yang tetap seperti ini. Dengan model ya yang seperti kemarin-kemarin itu. Enggak ada tambahan apa? Enggak ada tambahan nafkah. Ngoten nggih. Pilih putih, Bu? Bingung ini. Bingung. Nggih. Itu pilihan yang diberikan Nabi Allah kepada istri-istri Nabi. Jadi jangan dikira istri Nabi itu enak nggih. Bahkan di ayat-ayat berikutnya nanti begini. Andaikan istri Nabi itu berbuat salah, maka dia akan mendapatkan 2 dosa. Dosanya akan dilipat gandakan. Tetapi kalau istri Nabi itu berbuat baik, perbuatan baiknya juga akan dilipat gandakan. Sebab itu nanti dicontoh oleh orang-orang setelahnya. Jadi konsekuensinya sama. Kalau dia berbuat dosa, maka dosanya akan dilipat gandakan. Minimal 2 itu nanti. Nah, kemudian beliau menyampaikan yang pertama dimulai daripada Sayyidatina Aisyah. Kata Nabi, akan aku sampaikan sesuatu kepada engkau wahai Aisyah, tetapi engkau jangan buru-buru memutuskan. Bicaralah kepada kedua orang tuamu, baru nanti memutuskan. Kemudian Nabi membacakan ayat tersebut. Lalu bagaimana jawaban daripada istri-istri Nabi? Bagaimana jawaban daripada Sayyidatina Aisyah dan istri-istri yang lainnya? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.